Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk matematika peminatan semester genap, kita bahas materi distribusi dan fungsi peluang binomial. Sebagai materi prasyarat, dalam mempelajari distribusi fungsi peluang binomial, kalian harus mengetahui materi populasi dan sampel, perhitungan faktorial, permutasi, dan kombinasi, serta mengetahui variabel atau peubah acak dan menentukan distribusi binomial. Populasi dan sampel. Populasi adalah suatu himpunan yang ingin diketahui informasinya dan menjadi tujuan penelitian. Sedangkan sampel merupakan sekumpulan objek yang menjadi bagian dari populasi untuk mewakili tujuan dari penelitian sebagai penarikan kesimpulan. Kemudian variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan suatu kejadian dari ruang sampel ke nilai numeriknya. Variabel acak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama variabel acak diskrit adalah besaran yang memuat nilai-nilai yang dapat dihitung banyaknya. Sedangkan variabel acak kontinu adalah besaran yang memuat nilai-nilai yang tidak dapat dihitung banyak. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada rumus faktorial, permutasi, dan kombinasi. Kalian harus dapat membedakan antara ketiga rumus tersebut. Kemudian Ibu berikan contoh, bisa lihat sendiri. Di sini ada 3 soal. Untuk yang pertama, soal perhitungan faktorial. Yang kedua, soal kontekstual. Yang ketiga juga soal kontekstual. Penyelesaiannya bisa dilihat sendiri. Di sini Ibu harap kalian dapat menentukan dan menganalisis bentuk permutasi, faktorial, dan kombinasi. Sekarang kita masuk ke variabel acak. Ada suatu contoh soal, keluarga Cemara merencanakan memiliki 3 anak. Variabel acak X menyatakan jumlah anak laki-laki. Buatlah tabel distribusi peubah acaknya. Kalian bisa lihat ada tabel di sebelah kanan. Di sini kalian harus bisa menentukan ruang sampel, kemudian variabel acaknya, dan peluang dari distribusi variabel acak. Setelah kalian mengetahui ruang sampel, variabel acak, dan peluangnya, kalian bisa membuat tabel fungsi kumulatif. Dan sebelah kanannya ada rumus untuk mencari tabel fungsi kumulatif. Setelah itu, kalian masuk ke distribusi peluang binomial. Bisa dilihat sendiri rumus distribusi peluang binomial, di mana peluang suatu kejadian X dari variabel acak, rumusnya menggunakan kombinasi dikali peluang kejadian sukses dan dikali peluang kejadian gagal. Perhatikan contoh. Dalam tes kenaikan pangkat suatu perusahaan, diberikan 3 nomor soal yang masing-masing jawabannya benar atau salah. Jika X menyatakan jawaban yang benar dari 3 nomor soal tersebut, susunlah distribusi probabilitas variabel acak X. Pembahasannya, kalian harus tahu peluang suksesnya, kemudian peluang gagalnya, banyaknya suatu sampel, dan variabel acak. Di sini sudah ada rumus dan penjabaran solusi dari contoh soal tersebut. Kalian pahami dan analisis benar atau tidaknya suatu perhitungan tersebut. Setelah kalian memahami dan menganalisis soal tersebut, buatlah tabel fungsi kumulatif, di mana di situ terdiri dari variabel acak X, kemudian peluang suatu distribusi binomial, dan fungsi kumulatifnya. Sekian, terima kasih. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.